Oke, sekarang kita masuk ke nilai mutlak. Nah, sebelum kita mendefinisikan apa itu nilai mutlak sebuah bilangan, kita pahami dulu ya. Nah, apa nilai mutlak tersebut? Kita misalkan Lina ya. Lina berjalan ya dari rumahnya menuju ke arah kanan. Berarti ke kanan ke sini ya. Kanan ke B sebanyak 4 langkah. Kita anggap 4 langkah berarti 4 satuan ya. Sebanyak 4 langkah berarti menuju B. Nah, kemudian Lina setelah dia sampai ke B, dia berjalan lagi kemana? Menuju ke A. Nah, Lina berjalan lagi menuju ke A. Dari sini bisa kita hitung perjalanan Lina, ini awalnya Lina. Berjalan ke B itu berapa satuan? Ada 4 satuan. Kemudian Lina melanjutkan perjalanannya dari B ke A. Itu ada berapa? Ada 8 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 satuan. Nah, jadi berapa total langkah ya? Total langkah perjalanan Tina. Itu sama dengan adalah totalnya 12 satuan ya. Nah, jadi yang namanya nilai mutlak ini dia tidak bergantung kepada arahnya. Mau arahnya ke kiri, mau arahnya ke kanan, dia tetap dihitung positif, tidak negatif. Itu namanya nilai mutlak. Intinya kita harus berpikir positif ya. Jadi apapun itu ya kita harus berpikir positif karena itu suatu nilai mutlak. Nah, jadi apa itu nilai mutlak suatu bilangan? Nilai mutlak suatu bilangan itu adalah jarak yang diukur dari titik asal 0 pada garis bilangan. Jarak yang diukur dari titik asal 0 pada garis bilangan. Nah, karena yang namanya jarak itu tidak mungkin negatif. Jarak itu selalu positif. Kalau negatif berarti tidak nyata ya. Maka jarak itu selalu positif atau 0, tidak mungkin negatif. Maka nilai mutlak itu selalu tidak negatif. Makanya jaraknya ke sini dari 0 ke min 4 dihitung tetap positif. Berarti 1, 2, 3, 4. Nah, karena dia titik asalnya di 4, berarti berapa satuan? Dia berpindah 8 satuan ya. Jadi jarak tetap dihitung positif. Nah, jika nilai X adalah suatu bilangan real, maka jika X ini adalah bilangan real, maka nilai mutlak dari X ini diberi simbol apa? Tanda garis seperti ini. Nah, inilah yang dinamakan dengan apa? Nilai mutlak ya. Nilai mutlak dari X. Nilai mutlak dari X. Nah, kita langsung contoh ya. Tanda garis ini adalah tanda disebut juga dengan harga mutlak. Nilai dari X ini, mutlak X ini bisa didefinisikan jadi min X apabila X-nya itu berharga negatif dan X apabila X-nya besar dari 0 atau positif. Contoh misalnya gini, harga mutlak dari min 3. Nah, karena dia min, maka mutlaknya adalah kita kalikan lagi dengan min ya. X-nya kan min 3, min 3 kecil dari 0, kalikan lagi dengan min, jadinya 3. Harga mutlak
3 itu juga sama dengan 3. Nah, kita langsung contoh ya. Tanda garis ini adalah tanda disebut juga dengan harga mutlak. Nilai dari X ini, mutlak X ini bisa didefinisikan jadi min X apabila X-nya itu berharga negatif dan X apabila X-nya besar dari 0 atau positif. Contoh misalnya gini, harga mutlak dari min 3. Nah, karena dia min, maka mutlaknya adalah kita kalikan lagi dengan min ya. X-nya kan min 3, min 3 kecil dari 0, kalikan lagi dengan min, jadinya 3. Harga mutlak 3 itu juga sama dengan 3. Nah, kita masuk ke bagian inti dari pelajaran kita kali ini, yaitu menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Nah, bagaimana menyelesaikan persamaan nilai mutlak pada suatu fungsi f(x) sama dengan a jika a-nya besar dari 0. Kita harus definisikan dulu. Jika suatu mutlak f(x) sama dengan a, maka definisinya itu ada dua, yaitu f(x) sama dengan a dan f(x) sama dengan min a, di mana a ini adalah bilangan real dan a ini harus lebih besar sama dengan 0. Kita ulangi, jika suatu nilai mutlak dengan bentuk f(x) sama dengan a, maka penyelesaiannya itu berbentuk dapat didefinisikan menjadi f(x) sama dengan a dan f(x) sama dengan min a, di mana a itu adalah bilangan real dan a besar sama dengan 0. Supaya lebih paham, kita contohkan. Tentukan nilai x pada nilai mutlak x kurang 5 kurang 2. Nah, sama dengan 3. Berarti 3 ini adalah a-nya ya. Min 2 ini tidak berada di dalam harga mutlak. Berarti min 2, ingat min 2 tidak berada di dalam harga mutlak. Nah, jadi kita kerjakan. Oke. X dikurang 5, harga mutlak X dikurang 5 kurang 2 itu sama dengan 3. Nah, karena 2 min 2 ini tidak berada dalam harga mutlak, jadi kita pindahkan dulu posisinya sama dengan 3, dekat dengan 3. Karena 3 juga tidak dalam angka harga mutlak. Maka harga mutlak X kurang 5 itu sama dengan min 2 pindah ke seberang sama dengan, berarti tandanya jadi positif, berarti 3 ditambah dengan 2 ya. Tandanya jadi positif karena tadi negatif. Oke, 3 tambah 2 sama dengan 5. X kurang 5. Ini harga mutlaknya masih ya, karena belum kita definisikan. Nah, sudah sama nih bentuknya dengan nilai mutlak dengan bentuk f(x) sama dengan a ya. Nilai mutlak bentuknya ada x-nya ya, berarti ini f(x) sama dengan a. Maka untuk menyelesaikannya, langkahnya adalah kita gunakan definisinya ya. Definisinya yaitu apa? f(x) sama dengan a dan f(x) sama dengan min a. f(x) sama dengan a dan f(x) sama dengan min a. Oke, kita buat dulu definisi yang pertama. Kita tulis di sini ya. Untuk definisi yang pertama, yaitu f(x) sama dengan a. Kita tuliskan di sini ya.
Berarti kalau kita buat fx sama dengan 6, berarti x kurang 5 sama dengan 5. Nah, oke, min 5 ini pindah ke sebelah kanan ya. Karena tidak ada x-nya, berarti x sama dengan 5 tambah 5. Karena ini menin, jadinya positif, x sama dengan 10. Ini untuk yang fx sama dengan a. Kemudian yang kedua, yaitu fx sama dengan min a. Nah, oke. Berarti apa fx-nya? X kurang 5 sama dengan min a. Ya, a-nya berapa? Dari sini a-nya 5 ya. Kita ngambilnya yang ini, bukan yang awal karena min 2-nya sudah pindah ya. Kita ngambilnya yang ini. Jadi tambah kurang 5. Oke, berarti x sama dengan ini pindah min 5 tambah 5. Jadi x sama dengan 0. Nah, setelah kita dapatkan x-nya sama dengan 10 dan x sama dengan 0, maka kita buktikan. Kita cek dulu satu persatu ya. Ini harga mutlaknya x kurang 5, di mana kita dapatkan yang di atas ini, x sama dengan 0, berarti kita masukkan 0 kurang 5. Harga mutlak 0 kurang 5 kurang 2 sama dengan 3. 0 kurang 5 kan min 5 ya. Min 5 masih dalam harga mutlak, kurang 2 sama dengan 3. Nah, tadi kita belajar